kabarnya hari ini? Ada yang saya turun nggak hari ini? Bunga yang di sini ya? Apa lagi dia? Sakit? Mana ada? Oh, Kak, izin. Yang mana yang benar? Ya, kita mulai aja ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Tolong coba ketua kelasnya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke. Hari ini kakak jelaskan, kita akan belajar materi tentang seni patung. Sebelumnya di sini ada yang pernah dengar apa itu seni patung? Atau pernah berkarya seni patung? Pernah ya? Jadi udah tidak familiar ya. Oke, jadi materi seni patung kali ini ada beberapa poin yang akan Bapak sampaikan. Poin yang pertama itu pengertian seni patung. Poin yang kedua jenis-jenis seni patung. Poin yang ketiga fungsi-fungsi seni patung. Dan poin yang terakhir teknik-teknik berkarya seni patung. Bapak mau tanya kalian, apa yang kalian pikirkan ketika melihat patung ini? Apakah mungkin pernah ada yang lihat atau mungkin tahu ini patung apa? Ya, bersih. Ada lagi? Oke. Itu semua pernyataan itu semua benar. Kakak jelas. Jadi patung di sebelah ini merupakan patung kebanggaan negeri Paman-Sam, yaitu Amerika Serikat. Letaknya di kota New York. Nama patung ini tadi apa? Patung Liberty ya, patung Liberty. Yang tadi kakak sempat singgung pertama, kita akan membahas poin pertama yaitu pengertian seni patung. Tolong coba Tian dibaca pengertian seni patung. Pengertian seni patung. Patung adalah salah satu karya seni bersifat tiga dimensi atau budaya berpolitik. Artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Ya benar. Jadi kakak perjelas lagi. Jadi seni patung itu merupakan bagian dari seni rupa yang bersifat tiga dimensi atau mempunyai volume. Maksudnya bervolume itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Nah, ini adalah salah satu contoh patung dari Bali yaitu bernama Garuda Wisnu Kencana. Ini seperti ini bisa dilihat dari samping, tampang depan dan tampang bawah. Sedikit fun fact juga, patung Garuda Wisnu Kencana ini merupakan patung terbesar ketiga di dunia. Nah, yang selanjutnya ini fungsi-fungsi seni patung. Dalam seni rupa itu, seni patung dibagi menjadi tiga fungsi, yaitu fungsi personal, fungsi sosial, dan fungsi fisik. Adapun penjelasan dari ketiga fungsi itu, yang pertama adalah fungsi personal. Coba siapa yang mau membaca? Dengar coba. Fungsi personal, Jadi patung sebagai fungsi personal itu maksudnya ketika seorang seniman menciptakan sebuah patung itu untuk kepentingan pribadi atau secara ini untuk kepuasan batin atau ungkapan ekspresi diri. Jarang juga digunakan sebagai sarana religi atau media beribadah. Gambaran pertama itu adalah contoh fungsi patung sebagai ungkapan ekspresi. Ini adalah contoh patung yang kakak buat sendiri. Ini adalah objeknya itu dari wajah kakak sendiri. Itu kenapa saya buat itu sebagai pelampiasan ekspresi diri kakak. Itu masuk ke fungsi personal. Dan yang kedua ini yang tadi kakak bilang, patung sebagai fungsi media lain itu seperti media beribadah. Dan kalian tahu nih patung apa? Patung budaya. Yang ini? Oke, selanjutnya masuk ke poin yang kedua yaitu patung sebagai fungsi sosial. Jadi saya jelaskan lagi, patung sebagai fungsi sosial itu maksudnya ketika patung itu dibuat tujuannya untuk menghargai atau mengenang suatu sejarah gitu. Contohnya kayak patung-patung pahlawan gitu, untuk kita agar lebih kenal pahlawan-pahlawan. Contohnya seperti ini. Nah, gambar yang pertama ini adalah patung monumen Pancasila dan biasa juga dikenal sebagai patung revolusi. Dibuatnya patung ini bukan tanpa alasan, yaitu untuk kita lebih mengenal pahlawan revolusi atau mengenang suatu peristiwa bersejarah seperti, ada yang tahu nih background sejarahnya? Ya benar. Jadi patung itu dibuat untuk mengenang peristiwa G13 PKI. Dan untuk yang gambar kedua ini, kalian pasti kenal kan siapa sosok kedua ini? Siapa? Ya, Soekarno Hatta. Nah,
Ini sengaja dibuat agar kita lebih tahu siapa bapak pembangun bangsa Indonesia ini. Mereka yang tadi kakak bilang patung sebagai fungsi sosial itu sebagai pengenal identitas suatu daerah. Kalian sudah tahu ini ya, Surabaya. Dan yang ketiganya kita bahas fungsi patung sebagai fungsi fisik. Nah, maksudnya itu patung fungsi fisik ini diciptakan itu tujuannya itu hanya satu, yaitu untuk kita nikmatin saja keindahannya atau untuk nilai estetika saja. Contohnya itu seperti ini. Nah, ketika contoh gambar ini kita bisa lihat bahwa beberapa bagian dari patung itu sangat detail dan lengkap seperti itu dan dibuat hanya untuk kita nikmati keindahannya gitu. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis patung. Dalam seni rupa itu ada 3 jenis patung, yaitu patung deformatif, non-figuratif atau abstrak, patung imitatif, realisme, dan atau figuratif. Yang pertama, patung bentuk imitatif atau realis atau impresentatif. Jadi corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan filosofatis atau bentuk fisik baik anatomi, proporsi, harmoni, dan kesatuan unit bentuk. Nah, ini yang tadi kata maksud bentuk patung realisme itu seperti yang nomor 1 ini. Kita bisa lihat kerutan atau pahatan dari patung ini sangat realis gitu. Kalau kita lihat secara real life gitu, patung ini sebenarnya terbuat dari marmer. Kalian pernah ada lihat marmer? Marmer itu keras kan? Nah, ajaibnya seorang seniman itu dia bisa menciptakan bahan yang lunak dan keras itu bisa terlihat seakan-akan melihat seperti kain gitu ya. Yang kedua ini adalah bentuk patung dengan gaya representatif. Adalah patung yang menjelaskan suatu kejadian. Tahu ini patung apa? Jadi patung ini adalah patung selamat datang di Jakarta. Nah, patung ini melambangkan selamat datang kepada orang-orang yang datang ke kota. Ya, salah satunya kota Jakarta ini. Selanjutnya bentuk non-figuratif atau abstrak. Jadi bentuk non-figuratif itu secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam. Yang wujudannya itu terkesan biasanya abstrak, tidak ada bentuk gitu loh. 3 patung ini dia mempunyai bentuk yang tidak pasti. Dan selanjutnya bentuk deformatif. Yaitu corak deformatif adalah corak patung dengan membentuk objek yang dirobak, seperti diubah menjadi bentuk baru dari aslinya. Maksudnya itu patung yang sudah melalui modifikasi dari bentuk wujud aslinya. Selanjutnya teknik-teknik berkarya seni patung. Dalam berkarya seni patung itu ada 4 teknik, yaitu teknik pahat, teknik gusir, teknik cor, dan teknik assembling. Nah, jadi yang pertama ada teknik pahat atau ukir. Apa itu teknik pahat? Jadi sedikit saya jelaskan, teknik pahat ini teknik yang biasa digunakan oleh masyarakat kita. Kalian tahu kayak ukiran-ukiran patung-patung dari kayu itu yang ada di lamin, seperti tameng-tameng gitu yang kecil. Nah, itu biasanya menggunakan media kayu dan itu biasanya dengan teknik pahat. Nah, selanjutnya yang tadi kakak sampaikan itu kalian bagi kelompok 4 baris. Jadi tugasnya itu kalian mengidentifikasi patung yang ada di samping ini. Terserah kalian mau mengidentifikasi dari mana asalnya atau sejarahnya seperti apa dan dibangun untuk apa, seperti itu. Paham? Ya, silakan kakak kasih waktu 10 menit cukup ya? Cukup. Dan coba dari kelompok 1 maju. Silakan dipresentasikan hasil identifikasi patung kalian. Patung di samping adalah wujud patung ini terbuat dari logam dalam membangunnya. Halo, dari perwakilan kelompok 2. Ini kelompok 2 dari hasil identifikasi menurut kami patung ini Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 Habibie dengan istrinya yang bernama Adila untuk informasi dan data berdua.
terakhir. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok atau yang kecil adalah Bapak Ini dibuat dari Kirani Museum Bangunan. Terima kasih. Jadi benar tadi jawaban kalian sudah bagus. Bahkan sosok yang digambarkan mantan presiden ketiga yaitu siapa tadi? Jadi Bapak ini dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Dan sosok yang di sebelah ini siapa tadi? Istrinya. Siapa namanya tadi? Wainun. Kalian tahu kan kisah cinta mereka ini sangat romantis gitu kan. Jadi nama monumen patung ini adalah monumen kisah cinta Habibie Ainun. Gas kalian di rumah yaitu kan semua konsep atau yang tadi kita maksud yang apa yang akan kalian buat sama. Jadi ini selesai pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini udah selesai tadi sampai pendataan itu. Apakah kalian ada pertanyaan? Ya, saya tanya. Gak ada ya? Kalau nggak ada, Bapak yang akan bertanya. Coba tadi kan kita udah belajar tuh seni patung itu seperti apa, teorinya dan materinya. Ada yang masih ingat nggak pengertian seni patung itu apa? Coba kamu pengertian seni patung. Aku adalah seni patung karena ini bersifat ini. Ada yang masih ingat jenis-jenis patung? Tahu Apa? Coba Dian, tahu apa Dian? atau abstrak Abstrak. patung imitatif. Mungkin itu aja dari pembelajaran kita mengenai seni patung hari ini. Yang tadi kakak sampaikan, tolong tugasnya dipersiapkan untuk pertemuan minggu depan. Mungkin sekian ya pertemuan kita hari ini mengenai seni patung. Kakak harap semoga apa yang dijelaskan hari ini bisa menjadi part bagi kita. Ini akhir kata sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih.